berikutnya yaitu apa sih syarat kita bisa mendaftar beasiswa BI ini? Lalu apakah terdapat persyaratan jurusan atau semester khusus? Oke, kriteria ya, ini masuk ke kriteria. Sebenarnya kriterianya seperti apa sih untuk bisa jadi calon penerima beasiswa Bank Indonesia gitu ya Mbak Mei ya. Jadi untuk penerima beasiswa Bank Indonesia ini sendiri tuh sebenarnya kita membedakan ada 2 skema Mbak Mei. Jadi ada skema reguler dan juga skema unggulan, yang mana itu nanti untuk kriterianya sendiri sudah pasti ada perbedaan sedikit seperti itu. Nah, untuk skema reguler, mungkin saya mulai dari skema reguler dulu ya Mbak. Untuk skema reguler ini sendiri memang dipersyaratkan IPK kumulatifnya itu minimal 3 Mbak dari skala 4 untuk perguruan tinggi negeri. Kemudian kalau untuk perguruan tinggi swasta ini minimal IPK-nya adalah 3,25. Kemudian selain itu, selain dari persyaratan IPK, kita juga perlu ada surat rekomendasi sendiri dari kampus. Jadi ada bolehlah untuk tokoh akademik maupun juga non akademik boleh. Ini ada surat rekomendasinya. Kemudian yang ketiga itu harus ada resume pribadi atau CV dan juga ada motivation letter. Jadi harus ada surat motivasi nih. Kenapa sih teman-teman ini pengen gitu untuk menjadi bagian dari penerima beasiswa Bank Indonesia? Di situ supaya kita tuh bisa tahu gitu sejauh mana eager teman-teman untuk menjadi bagian dari beasiswa Bank Indonesia. Kemudian ada juga kita ini mengutamakan bagi keluarga yang prasejahtera. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan juga sih Mbak Mei. Jadi karena Bank Indonesia ini ingin menjadi salah satu ini ya penopang untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia dan juga untuk mendukung teman-teman ini untuk bisa meraih pendidikan yang setinggi-tingginya meskipun ada keterbatasan gitu ya dari sisi finansial, maka dari itu Bank Indonesia masuk nih untuk memberikan beasiswa ini yang reguler, skema reguler ini untuk teman-teman dari keluarga yang prasejahtera. Oleh karenanya nanti di sini juga akan diwajibkan untuk ada surat keterangan tidak mampu sih Mbak Mei di skema reguler ini. Selain itu juga umur maksimalnya itu adalah 24 tahun. Jadi kalau Mbak Mei udah nggak bisa nih Mbak Mei ikutan. Kalau untuk teman-teman yang memang masih di bawah 24 tahun, diperbolehkan untuk mengikuti skema reguler ini sendiri. Kemudian ada juga persyaratannya yaitu maksimal kalau di kami itu semester 6 Mbak. Jadi semester 6 ini adalah semester maksimal untuk bisa mengikuti. Jadi ketika kita sudah semester 8 seperti itu sudah tidak bisa untuk mengikuti lagi gitu. Kemudian kalau untuk yang skema unggulan ya agak berbeda nih dengan yang tadi. Kalau yang tadi IPK-nya minimal 3 untuk perguruan tinggi negeri dan juga 3,25 untuk perguruan tinggi swasta, maka di skema unggulan ini sendiri IPK minimalnya itu adalah 3,5 dari skala 4. Kemudian juga harus memiliki skor TOEFL atau IBT gitu ya, CBT ataupun IELTS itu diperbolehkan. Kemudian ada juga surat rekomendasi. Nah, kalau yang tadi salah satu ya surat rekomendasinya baik yang tokoh akademik maupun non akademik. Kalau untuk skema unggulan ini dua-duanya. Jadi harus ada 2 surat rekomendasi baik dari tokoh akademik maupun yang non akademik. Kemudian surat motivasi tetap ada juga harus dan juga kita ini ya mendorong mereka untuk membuat apa sih rencana karir setelah menyelesaikan studi dalam sarjana gitu kan. Apa rencana karir kalian ke depan? Tapi ini dalam bahasa Inggris nih Mbak, karena kan tadi juga sudah dibuktikan ya dengan adanya sertifikat TOEFL atau sertifikat IBT, CBT, dan IELTS. Jadi kita mau mengecek nih kemampuan teman-teman dalam writing-nya seperti apa nih untuk menulis rencana karir ke depan. Dan kalau dari sisi umur sih sama, maksimalnya tetap 24 tahun. Mungkin kalau dari sisi kriteria seperti itu Mbak Mei. Barangkali ada lagi Mbak Mei yang mau diperdalam lagi nih Mbak Mei. Iya Mbak, ini saya sih penasaran Mbak, kan tadi Mbak Mada udah menyebutkan minimal S1 ya, untuk maksimal S1. Nah, ada nggak sih kemungkinan dari BI ini akan membuka untuk teman-teman yang mungkin mau atau sedang lanjut S2 Mbak? Bisa nggak sih untuk membuka beasiswa BI untuk pasca sarjana? Iya Mbak, betul sekali. Jadi kalau ini dari sisi ininya ya, tingkat pendidikannya ya. Tadi kan saya bicara memang dari sisi kriterianya ya. Jadi kalau boleh menambahkan memang ini apakah cuma khusus S1 aja gitu kan? Jadi gini Mbak Mei, kalau boleh cerita nih,
beasiswa ini tidak hanya untuk teman-teman sarjana aja Mbak Mei atau S1 aja, tapi dari SMK itu juga ada Mbak Mei. SMK, kemudian sekolah vokasi atau D3 dan juga S1. Nah, kalau untuk S2 sendiri memang sampai dengan saat ini belum ada Mbak Mei, tapi memang kita masih mengkaji ya Mbak Mei ya, mengkaji lebih lanjut apakah dari Bank Indonesia sendiri ini bisa gitu untuk bisa memberikan pendidikan yang lebih tinggi lagi daripada S1 gitu kan. Ini memang sedang dikaji dan betul Mbak Mei, karena kita kan, visi misinya untuk bisa memajukan Indonesia gitu ya, menjadikan Indonesia ini berdaya saing dan lebih unggul lagi. Jadi, itu bukan hal yang tidak mungkin gitu untuk Bank Indonesia untuk tidak memberikan, beasiswa S2. Cuman memang kalau dalam saat ini sih masih dalam proses ya Mbak ya, penggodokan lagi lah gitu. Seperti apa sih urgensinya, seperti itu. Makasih Mbak Mei. Oke, baik Mbak Manda, makasih. Nah, untuk teman-teman yang SMA, SMK, D3, dan sarjana, jangan khawatir. Pokoknya pantengin aja terus Instagramnya Bank Indonesia, jangan lupa di-follow juga ya. Jadi biar untuk dapat infonya tuh lebih cepat tuh. Nah, terus lanjut yang pertanyaan selanjutnya kayaknya untuk Mas Satrio nih. Mas, apa aja sih benefit yang akan didapatkan ketika menjadi penerima beasiswa BI? Oke, thank you Mbak Mei pertanyaannya. Kalau untuk benefit pastinya sangat banyak sekali ya teman-teman. Mungkin kalau aku jabarkan secara mendetail itu bisa sampai sehari 2 malam itu nggak bakal kelar gitu terkait dengan benefitnya itu sendiri. Nah mungkin coba aku peringkas ya terkait dengan manfaat dari yang kita dapat dari beasiswa Bank Indonesia. Nah yang pertama ya tidak munafik tentunya teman-teman pasti dapat uang lah, itu pasti fresh money dari Bank Indonesia pasti ada gitu untuk dari beasiswa itu sendiri. Nah, terus tapi itu jangan terlalu jangan terfokus pada hal semacam itulah gitu. Karena ada banyak sekali manfaat lain yang teman-teman bisa dapatkan selain dari fresh money itu sendiri. Yang pertama tentunya terkait dengan sarana pengembangan diri. Nggak melulu soal akademik aja kan gitu. Untuk menapaki kehidupan selanjutnya nanti pasca teman-teman berkuliah, teman-teman membutuhkan banyak sekali hal gitu yang dapat mendukung karir kalian nanti ke depan, mendukung pengembangan diri kalian. Nah, dan di Bank Indonesia itu sendiri terdapat berbagai macam program-program terkait dengan pengembangan diri itu sendiri gitu dari beasiswanya itu sendiri. Nah, ada program pengembangan diri, kemudian ada skill improvement, terus kemudian yang sangat menyenangkan ada program-program leadership juga nih. Nah, jadi Bank Indonesia ini, beasiswa Bank Indonesia ini ya maksudnya ini adalah sebuah paket yang memang sudah sangat lengkap gitu. Terus kemudian nantinya kita juga ada keorganisasiannya juga di Genbi Semarang. Nah, kita di situ nanti dapat bertemu dengan teman-teman baru, menjalin relasi yang lebih dari sekedar teman-teman di universitas kalian aja gitu. Karena kan kalau kalian kuliah biasanya kalian cuma terbatas di univ kalian aja, kalian terbelenggu di situ kan. Nah, tapi ketika kalian tergabung nih ke dalam program beasiswa Bank Indonesia, nanti kalian bakal bertemu dengan banyak sekali teman-teman dari berbagai macam universitas, yang mana itu tentunya akan membuka pikiran kalian, menambah relasi baru dan lain-lain. Nah, terus merujuk ke tadi ya, yang terkait dengan program-program pengembangan, banyak sekali yang diberikan oleh Bank Indonesia gitu. Ada namanya program untuk capacity building, untuk membangun sebuah karakter dari diri teman-teman masing-masing. Terus kemudian banyak sekali program-program terkait dengan kewirausahaan yang sering kali diadakan juga, dan berbagai macam program-program lain, termasuk juga tadi yang merujuk ke yang disampaikan Mbak Manda terkait dengan fungsi kita dari penerima beasiswa Bank Indonesia. Pertama sebagai seorang frontliner tadi, terus kemudian yang kedua sebagai change agent, sama yang ketiga sebagai future leader. Mungkin sekalian aku jabarkan aja ya. Untuk yang pertama terkait dengan menjadi seorang agentnya Bank Indonesia atau agent atau menjadi sebagai seorang frontlinernya Bank Indonesia, maksud saya menjadi seorang frontlinernya Bank Indonesia, kita di sini akan banyak sekali dibekali materi-materi terkait dengan apa sih yang perlu disampaikan Bank Indonesia kepada masyarakat gitu. Ada terkait dengan QRIS, kemudian UPK 75, SIAPIK, dan juga berbagai macam program-program lain yang mana itu memang menjadi seharusan bagi kita untuk paham gitu, menjadi keharusan bagi kita untuk paham, untuk nantinya juga dapat disampaikan kepada masyarakat gitu. Karena memang di sini sebagai seorang
agennya Bank Indonesia, sebagai seorang frontlinernya Bank Indonesia, kita memiliki tugas untuk sebagai penyambung lidah lah dari Bank Indonesia kepada masyarakat, sehingga sekiranya program-programnya Bank Indonesia ini bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat gitu. Nah, terus kemudian yang kedua sebagai change agent. Nah, di sini tentang bagaimana kita sebagai Gen B nantinya sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia hadir untuk memberikan pelayanan terbaik nih kepada masyarakat sebagai agen perubahan itu sendiri gitu. Ada berbagai macam sekali program. Kita sering melaksanakan program-program sosial nih seperti open donasi, terus kita juga punya namanya semacam desa binaan, kita bina itu masyarakat desanya yang disesuaikan dengan Bank Indonesia juga ya, terkait dengan pengembangan UMKM, terus pengelolaan lingkungan dan lain-lain. Kita ada program semacam tanah mangrove dan lain-lain juga, yang mana itu sebagai fungsi kita nih, bahwasanya kita nih sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia, kita ini loh hadir di masyarakat, kita ada di tengah masyarakat untuk menjadi solusi gitu. Selain kita sebagai mahasiswa biasa, nah kita juga dibantu nih sama Bank Indonesia untuk lebih memberdaya gunakan gitu kemampuan kita untuk hadir di tengah masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga sebagai future leader. Nah, kita di sini dididik nih sama Bank Indonesia untuk bagaimana menjadi pemimpin nanti di masa depan. Karena kalau kata pepatah ya Mbak, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, maka dari itu suatu saat nanti kan pastinya kita nih, teman-teman yang mungkin sekarang masih sebagai mahasiswa, misal contoh saya dan teman-teman yang lain, suatu saat nanti mungkin kita akan menjadi orang-orang yang memegang semacam kepentingan atau kekuasaan nanti di negeri ini, sehingga kita dipersiapkan nih untuk menjadi pemimpin itu, sehingga kita siap nanti ke depannya untuk menjadi pemimpin-pemimpin menggantikan Bapak, Ibu, Mas dan Mbak yang sekarang ada di pucuk kepemimpinan. Nah, terkait dengan kegiatannya banyak sekali. Yang sangat menyenangkan ada yang namanya leadership camp. Itu ada berbagai macam tingkatan ya, dari mulai leadership camp di tingkat kota, kemudian di provinsi ada, terus kemudian yang paling tinggi di nasional. Nah, itu ada banyak sekali kegiatan-kegiatan di situ, yang mana itu tentunya untuk meningkatkan kualitas dari kepemimpinan kita itu sendiri gitu, sehingga kita siap lah nanti ketika kita sudah mendapat beasiswa Bank Indonesia, terus kita lulus dari situ, kita jadi alumni, kita punya leadership yang kuat gitu dalam diri kita untuk nanti siap terjun menjadi seorang pemimpin di masa depan nantinya. Mungkin seperti itu dulu sih Mbak Mei, kalau ada yang masih kurang atau gimana nanti kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Mbak Manda ternyata nggak salah Satra jadi ketua Genbi ya. Iya dong. Mungkin dari Mbak Manda mau menambahkan sedikit untuk program dan kegiatan untuk penerima beasiswa BI ini? Oke, kalau tadi yang dijelaskan sama Satrio sih sebenarnya udah komplit banget ya. Jadi berbagai program ini memang sengaja kita bentuk gitu ya, bersama-sama dengan teman-teman Genbi Semarang. Ini untuk bisa meningkatkan skill mereka nih, Mbak Mei. Jadi kita tidak hanya sekedar memberikan beasiswa, Mbak Mei, seperti yang tadi sudah dibilang sama Satrio. Kita tidak hanya sekedar memberikan beasiswa, tidak hanya memberikan sekedar uang gitu ya, untuk bantuan pendidikan, tapi kita juga kasih mereka wadah untuk bisa berkembang. Jadi di situ tadi ada beberapa program ya, ada leadership camp, kemudian nanti ada juga capacity building, ada workshop, kemudian ada juga internship ya atau magang, kemudian nanti ada juga nih Mbak sesi ini ya sharing gitu dengan anggota Dewan Gubernur itu juga ada. Kemudian tadi yang sudah disebutkan oleh Satrio, jadi Genbi dari binaan dari KPWBI Jawa Tengah ini tuh punya satu keunikan ya, satu kekhasan tersendiri, yaitu mereka punya bina desa ya namanya ya, desa binaan. Namanya Bina Desa. Ini dari masing-masing universitas nih alhamdulillah memang mereka punya program ini. Tujuannya apa? Yaitu tadi sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Satrio, mereka ini ingin meningkatkan gitu kesejahteraan dari masyarakat yang ada di desa terdekat dari masing-masing mahasiswa yang ada di masing-masing universitas di bawah kita. Kebetulan untuk Jateng sendiri tahun ini ada 8 nih Mbak. Ada 8 universitas yang tergabung sebagai Genbi Semarang ya Satrio ya, di bawah Korkom Semarang gitu. Nah ini masing-masing mereka punya desa binaan. Fungsinya buat apa? Tadi yang udah dikasih tahu Satrio juga nih Mbak, kita ingin mengembangkan UMKM atau ini ya istilahnya ingin mengembangkan apa sih potensi-potensi yang ada di desa itu sendiri. Sebenarnya lebih kepada itu. Dan program terbaru kita gitu kita pengen mengkaitkan itu dengan wisata gitu. Jadi
desa ini tuh punya nggak sih potensi-potensi wisata gitu. Karena apa? Karena gini Mbak, kalau di masa-masa seperti pandemi sekarang ini, kan yang kita tahu wisata ini kan masih drop banget gitu ya karena adanya PPKM dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita pengen nih membangkitkan wisata ini sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru setelah nanti pandemi gitu. Karena apa? Orang-orangnya akan berlomba-lomba Mbak Mi untuk bisa berwisata gitu. Kita udah terlalu jenuh dengan adanya pembatasan pergerakan gitu ya, mobilitas. Jadi ketika nanti memang sudah agak dilonggarkan, yang dicari pertama kali pasti adalah wisata Mbak Mi. Oleh karena itu kita menangkap peluang itu dengan teman-teman Genbi. Kita pengen tahu nih di desa binaan masing-masing ini ada nggak ya potensi wisatanya gitu yang bisa kita hubungkan dengan potensi dari desa itu sendiri gitu. Misalkan desa desa A gitu ya, dia punya perkebunan teh gitu, perkebunan teh yang sangat besar seperti itu. Nah ini bisa nggak ya kita kaitkan dengan wisata gitu, misalkan nanti wisata kebun teh, memetik kebun teh sendiri, seperti itu. Jadi ada unsur wisata dan edukasi di situ Mbak Mei, sekaligus mengembangkan UMKM yang ada di situ. Karena apa? Nantinya itu akan memberikan efek tular kepada masyarakat sekitar nih, jadi masyarakat sekitar juga akan bisa kecipratan lah istilahnya gitu kan, ekonomi sekitarnya jadi meningkat, misalkan mereka akan menyediakan guest house gitu ya untuk di situ sekitaran situ. Nah, mungkin contohnya tuh seperti itu Mbak Mei untuk program-programnya. Tapi memang tidak dipungkiri teman-teman dari Genbi Semarang ini tuh idenya banyak banget gitu. Jadi mereka bikin program-program yang emang kadang-kadang tuh out of the box gitu. Dan untuk itu tapi Bank Indonesia sendiri tetap ini ya Mbak mensupervisi apa saja sih sebenarnya kegiatan-kegiatan dari Genbi gitu. Karena jangan sampai tadi Mbak fungsi dari frontliners, kemudian change agents itu tadi jadi nggak sejalan gitu dengan visi dan misi Bank Indonesia. Oleh karenanya kita selalu mensupervisi teman-teman dari Genbi, apa sih yang mau kalian lakukan? Kita selalu ini ya berkoordinasi gitu dalam setiap program kerja mereka supaya mereka tidak keluar dari jalur gitu yang memang seharusnya kita ini lebih menyuarakan kebijakan-kebijakan seperti itu kan dan sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misi Bank Indonesia sendiri untuk ini ya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Mi mungkin yang bisa saya sampaikan. Menarik sekali ternyata. Jadi benefitnya itu ternyata nggak dirasakan bagi penerima beasiswa BI aja, tapi juga untuk masyarakat sekitar dan lingkungan ya. Semoga apa tujuan dari BI ini akan tercapai dengan baik nantinya. Baik, selanjutnya nih, tahapan apa sih untuk seleksi beasiswa ini?